Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa ba'd. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yaitu Rasail Rasulullah SAW ilal muluk. Jadi surat-surat Rasulullah SAW kepada para raja. Terakhir kemarin sampai di mana, Pak? Mesir ya? Mesir bukan? Mukaukis ya? Ya. Jadi Mukaukis ini tidak bersikap kasar terhadap surat Rasulullah SAW, tapi pada akhirnya dia juga tidak masuk Islam. Ya. Dan bentuk penghormatan kepada Rasulullah bagaimana beliau menghadiahkan dua wanita, ya. Keledai yang diberi nama nanti dengan Duldul, ya, yang hidup sampai dengan zaman Muawiyah nanti, Duldul ini, dan beberapa lembar kain. Jadi cukup lama umurnya. Iya. Jadi tahun berapa ini? Tahun 7 ya. Tahun 7 Hijriah. Sampai nanti masa Muawiyah gitu. Khalifah saja 30 tahun gitu ya. Ya, kurang lebih 33 tahun ya umurnya gitu. Duldul. Ya. Nah, dua wanita itu yang pertama Maria dan yang kedua adalah Sirin. Maria diambil oleh Nabi SAW dan Sirin dihadiahkan kepada sahabat. Yang kemudian dari Maria ini nanti Rasulullah punya anak namanya Ibrahim. Laki-laki keturunan yang sangat ditunggu oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau punya anak laki-laki yang hidup gitu. Tapi ternyata kemudian Allah berkehendak lain. Ibrahim ini kemudian meninggal ketika masih bayi, masih kecil ya. Nah, jadi ketika dalam perjalanan dari Mesir ke Madinah, ya, Hatib bin Abi Balta'ah banyak bercerita tentang Rasulullah kepada dua wanita ini, gitu. Sehingga mereka sangat tertarik dengan kepribadian Rasulullah. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Ya. Nah ini yang ke Raja Mesir. Kemudian Persia belum ya, Pak? Belum ya? Waduh. Oke, yang ketiga adalah surat ke Raja Persia, ya. Yang ketika itu namanya adalah Syahansyah, ya, nama rajanya. Surat ini dibawa oleh sahabat Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, gitu. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan surat ini sahabat Abu Huzafa ini, Abdullah bin Huzafa ini tidak langsung bertemu dengan Raja Persia. Tapi riwayat yang lain menyebutkan ketemu dengan Raja Persia, gitu. Ya, jadi menurut yang pertama surat ini dititipkan kepada Raja Bahrain, ya, di mana Bahrain ketika itu di bawah kekuasaan Persia, gitu ya. Sementara yang riwayat kedua langsung diserahkan oleh sahabat Abdullah bin Huzafah, gitu. Dan luar biasa, Raja Persia ini sombongnya luar biasa. Ya. Bagaimana ketika dibacakan surat Rasulullah ini, yang isinya adalah baru sampai kalimat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra Agung Persia. Ini baru sampai sini di stop. Tadi dulu, siapa nih orang berani mendahulukan namanya dibanding namaku? Langsung itu. Dan tanpa melanjutkan
surat tadi, ya, kemudian dia langsung merebut dari penerjemahnya tadi, ya. Jadi Raja Persia nggak bisa bahasa Arab. Ya, maka di awal kita sudah bahas, jadi Jazirah Arab itu tidak seperti saat ini yang disebut dengan negara-negara Arab gitu ya. Ya, jadi Persia kita tahu ini ada di wilayah Iran dan Irak. Ya, dulu tidak bisa bahasa Arab. Ya, makanya ketika surat Rasulullah datang ini pakai penterjemah yang memahami bahasa Arab gitu. Tapi sayang tadi belum sampai selesai, dia langsung mengambil surat itu dari penerjemahnya, langsung dia robek-robek. Surat Rasulullah itu dirobek langsung. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, siapa yang lebih dekat dengan orang yang mengirim surat ini daerahnya? Maka didapatilah raja di bawah kekuasaan juga, yaitu Raja Bazan, wilayah Yaman. Maka kirimkan surat kepada Bazan agar dia mengutus orang yang kuat, 2 orang yang kuat untuk menjemput orang yang berani mengirim surat kepadaku. Bawa dia ke hadapanku. Gitu. Maka akhirnya dikirim kepada Bazan nanti. Ya. Nah, dan sahabat ini ketika kembali kepada Rasulullah ke Madinah, dia lapor pada Rasul. Maka ketika Rasulullah mendengar perilaku dari Raja Persia ini, Rasul mengatakan, Mazzakallah kama mazzaqa risalati. Ya. Mazzaqahullah kama mazzaqa risalati. Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya sebagaimana dia telah merobek-robek suratku. Rasulullah begitu doanya. Dan doa Rasulullah langsung diijabah. Langsung dikabulkan. Tidak dalam waktu yang lama. Ya. Mazzakallah mulkahu wa kama mazzaqa risalati. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya sebagaimana dia telah merobek suratku. Maka akhirnya Bazan yang diperintah oleh Raja Persia ini mengirim 2 orang ke Madinah. Orang yang kuat luar biasa, 2 orang yang tinggi besar, ya, pilihan gitu. Nah, begitu sampai di Madinah, dia cari informasi di mana yang namanya Muhammad. Maka ditunjukilah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika bertemu, kata keduanya, "Anda Muhammad?" "Iya betul. Kami diperintahkan oleh Tuhan kami." Jadi mereka menyebutnya Raja Persia itu Tuhan gitu. Ya, Tuhan kami, ya, itu Raja Sahansyah, ya, untuk membawa Anda menghadap kepadanya gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, besok ini sudah malam, karena ketika itu mereka berdua sampainya malam. Maka kata Rasulullah, besok kalian berdua temui aku. Ya. Maka besok paginya keduanya menemui kembali Rasulullah. Dan sebelum mereka berdua ingin membawa Rasulullah, kata Rasulullah, nanti dulu. Ya, kata Rasulullah, bagaimana kalau Tuhan yang menyuruhku untuk membawamu ke hadapannya saat ini sudah mati. Saat ini sudah binasa. Benarkah itu? Dari mana Anda tahu? Gitu. Dari Tuhanku, kata Rasulullah SAW. Gitu. Kalian berdua sudah tahu di mana aku tinggal dan aku tidak kemana-mana, kata Rasulullah. Ya. Jadi kalian bisa dapati aku di sini. Kalian bisa temui aku di sini dan aku tidak akan kemana-mana. Sekarang silakan Anda berdua kembali lagi ke Bazan dan sampaikan apa yang aku katakan kepada Bazan. Maka akhirnya keduanya pun kembali ke Bazan, ya, melaporkan tentang ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya sang raja yang mereka panggil dengan Tuhan, malam hari di mana kedua utusan ini datang menemui Rasulullah SAW, itu sudah mati. Maka kata Bazan, baik, kalau begitu kita tunggu kabar dari pusat. Nah, ketika itu untuk sampai berita dari pusat, ya, dari Persia ke Yaman, ke Bazan, itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, maka ditunggu. Dan benarlah 1 bulan kemudian sampailah surat dari Raja Persia yang baru.
Di mana di surat itu mengatakan, ketahuilah wahai Bazan, sekarang ini akulah yang memerintah. Ya. Dan orang yang engkau dapat perintah dari ayahku sebelumnya, ya, tolong diawasi. Jangan engkau melakukan tindakan apapun kepadanya sebelum ada perintah berikutnya dariku. Gitu. Begitu mendengar surat dari Raja Persia itu, Bazan terkejut. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah pas banget hitungannya. Malam di mana dua pasukannya menurut Rasulullah SAW, ternyata itu adalah malam terjadinya kudeta Raja Persia. Ya, siapa yang mengkudeta? Anaknya sendiri. Gitu. Jadi anaknya sendiri yang mengkudeta ayahnya, dan ayahnya dibunuh. Maka kemudian naiklah sang anak menjadi raja. Dan ini yang saya katakan tadi, itu doa Rasulullah SAW. Mazzakallah mulkahu kama mazzaqa risalati. Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya sebagaimana dia telah merobek-robek suratku. Maka Bazan ketika mendengar itu, dia pun mengatakan, ini pasti bukan orang biasa. Dan tidak mungkin orang bisa tahu apa yang terjadi jauh dari tempat dia tinggal, kecuali dia adalah seorang nabi. Maka akhirnya Bazan pun masuk Islam. Ya, jadi semenjak itu, dulu kalau masih ingat bahasan tentang sistem pemerintahan dan kekuasaan di Arab, ya salah satunya kita bicara tentang peradaban kuno di Arab itu adalah Yaman. Ya, Yaman. Dan ada 4 dinasti yang berganti di masa itu sampai jatuhnya Yaman ke tangan Islam, yaitu saat Bazan memimpin Yaman. Karena di masa Bazan itulah kemudian Yaman masuk Islam. Seperti itu. Nah, ini surat kepada Raja Persia. Jadi ya. Dan kita tahu bagaimana nanti Persia baru ditundukkan di masa Umar bin Khattab. Ya. Dengan panglima perangnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika itu dalam keadaan lagi kena penyakit bisul gitu ya. Ya. Jadi ketika itu panglimanya lagi sakit bisul gitu. Jadi tapi menang sampai panglima besarnya Persia Rustum, yang dikenal luar biasa hebatnya, ditakuti oleh musuh, ya, ketika itu lari dari medan pertempuran. Karena apa? Kata Rustum, ini kayaknya yang kita hadapi bukan manusia gitu ya. Kenapa? Itu sungai diseberangi seperti orang nyebrang biasa saja dalam penglihatannya. Jadi batas antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Persia itu sungai. Dan kaum muslimin itu nyebrang seperti, mungkin penglihatan Rustum itu seperti orang sedang berjalan gitu. Maka Rustum lihat, wah ini gak bisa ngadepin orang-orang kayak gini. Kabur Rustum. Sampai akhirnya dikejar dan matilah Rustum. Ya. Kemudian yang keempat adalah surat kepada Kaisar Romawi, ya, Heraklius. Ya, dalam bahasa Arab namanya disebut Herakl. Ya. Nah, surat ini dibawa oleh sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat yang parasnya ganteng. Ya, dia ganteng, wajahnya ganteng. Maka ini salah seorang sahabat yang sering diserupai oleh Jibril ketika menemui Rasulullah. Ya, Jibril kalau menemui Rasulullah berubah wujud seperti manusia, itu yang sering diserupakan sahabat Dihyah. Ya, maka seringkali para sahabat yang lain terkecoh. Penglihatan mereka Rasulullah sedang bicara dengan Dihyah, padahal bukan Dihyah itu, tapi malaikat Jibril gitu. Ya. Nah, ketika itu, jadi sebelum surat Rasulullah SAW sampai, kita harus pahami juga bahwasanya Romawi itu baru saja menang melawan Persia dalam pertempuran yang sangat dahsyat. Setelah sebelumnya
ketika Rasulullah masih di Mekah, Persia mampu mengalahkan Romawi. Ya. Nah, ketika terjadi perang, Rasulullah masih di Mekah, perang antara Persia dengan Romawi, lalu menanglah Persia, kalahlah Romawi. Maka ketika itu di Mekah, kaum muslimin Rasulullah berduka dengan kekalahan Romawi. Sementara Persia, orang-orang Quraisy senang, gembira gitu dengan kemenangan Persia gitu. Nah, inilah jadi kalau satu jalur itu connect gitu. Kenapa Rasulullah lebih suka dengan Romawi? Karena walaupun banyak terjadi penyelewengan, sesungguhnya hampir sama. Mereka ahli kitab. Ya, panduannya sama gitu. Sementara kenapa Quraisy senang dengan Persia? Ya, sama-sama penyembah berhala. Ya, sama-sama penyembah. Jadi panduannya bukan dari langit seperti itu. Ya, makanya di sini juga pelajarannya penting adanya keberpihakan. Ya, adanya keberpihakan. Makanya dalam Islam tidak boleh netral gitu ya. Harus ada keberpihakan gitu. Nah, padahal ketika itu Romawi bukan Islam. Ya, tapi Rasulullah lebih memihak kepada Romawi. Gitu. Itu buktinya seperti itu. Jadi, netral aja lah perang antara Romawi dan Persia. Tapi begitu Romawi kalah, Rasulullah bersedih. Maka kemudian peristiwa inilah yang menurunkan surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum turun di situ menceritakan tentang peristiwa itu. Jadi ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gulibatir Rum. Alif lam mim, telah dikalahkan Romawi. Fi adnal ardi mim ba'di ghalabihim sayaglibun." Di negeri yang terdekat. Tapi sesudah itu nanti Romawi bakal menang. Jadi akan Al-Qur'an ini bentuk mukjizatnya. Jadi Al-Qur'an menginformasikan nanti setelah Romawi kalah, ya, beberapa tahun kemudian Romawi akan menang. Fi bid'i sinin. Ya, bid'un itu kurang lebih antara 3 sampai 9 atau 3 sampai 10. Artinya dari kekalahan Romawi atas Persia menuju kemenangan Romawi, ya, ketika Rasul sudah di Madinah, itu kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih 8 sampai 9 tahun gitu. Nah, ketika itu Romawi sedang euforia luar biasa karena baru mengalahkan Persia. Ya. Jadi, maka akhirnya Heraklius yang pusat pemerintahannya di Konstantinopel, ya, yang kemudian nanti baru ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, ya, itu bertekad demi istilah kita mensyukuri kemenangan itu, maka Heraklius ingin berjalan kaki dari Konstantinopel ke Palestina, ya gitu. Ya, jadi kita tahu memang Palestina, terutama Al-Quds itu, ya, itu memang menjadi kota suci bagi tiga agama, ya, Islam, Yahudi, Nasrani gitu. Jadi ibaratnya ibadah hajinya orang Nasrani ke situ. Gitu. Maka akhirnya berjalanlah ketika itu Heraklius bersama dengan pasukannya dari Konstantinopel menuju Palestina. Nah, di tengah perjalanan Heraklius ketika malam hari sedang tidur, dia bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya itu bahwasanya kerajaannya akan dihancurkan, akan dikalahkan oleh orang-orang yang ternyata orang-orang ini disunat. Jadi yang mengalahkannya lah orang-orang yang disunat. Wah, akhirnya besoknya Heraklius mengumpulkan seluruh pasukannya, para petingginya gitu ya. Mengatakan, bercerita tentang mimpinya itu. Lalu dia bertanya, tahukah kalian siapa orang-orang di sini yang disunat? Gitu. Maka kemudian kata bawahannya yang tahu, setahu kami yang disunat itu adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu disunat, Pak.
Ya. Jadi maka akhirnya memang ada apa gerangan wahai Kaisar? Ya, semalam aku bermimpi kerajaanku porak-poranda. Dan ternyata yang memporak-porandakan itu adalah pasukannya adalah orang-orang yang disunat. Gitu. Maka perintah Kaisar katanya itu cari orang Yahudi. Bawa mereka kemari. Gitu. Ini mirip dengan Firaun ketika itu. Ya. Jadi takwilnya adalah rajanya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Maka cari Bani Israel, pokoknya setiap wanita Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki bunuh gitu. Nah, ketika dicari-cari, ternyata mereka mendapatkan seseorang yang ternyata orang itu orang Arab. Ya, orang itu orang Arab. Maka dibawalah dia ke hadapan yang ketika diperiksa ternyata sunat. Emang orang Arab sunat gitu ya, gitu. Ya. Maka ditanya, Anda dari mana? Ya, aku dari Jazirah Arab. Gitu. Lalu apa yang terjadi di daerah Anda, di Jazirah Anda? Apakah ada orang yang mengaku sebagai nabi? Gitu. Maka kata orang ini ada. Gitu. Ada seseorang di tempat kami, ya, di wilayah kami yang memang mengaku sebagai nabi. Gitu. Nah, saat diinterogasi itu, ya, orang ini mengatakan, kalau kau ingin lebih tahu tentang laki-laki yang mengaku sebagai nabi itu, kamu bisa cari orang-orang Mekah yang sekarang sedang berdagang di wilayah Syam. Maka akhirnya dicarilah, dan kebetulan rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang berada di Syam. Ya, maka akhirnya dibawalah Abu Sufyan berserta rombongannya ke hadapan Kaisar ketika itu. Maka terjadilah dialog antara Kaisar dengan Abu Sufyan. Ya. Nah, dari dialognya ini dengan Kaisar, dia mulai terbuka hatinya untuk kemudian nanti masuk Islam, gitu. Jadi karena dia nanti mendengar satu kata-kata yang mengagetkannya dari Raja Romawi ini, ketahuilah orang yang engkau sebut tadi dengan sifat-sifatnya yang luar biasa, satu saat dia akan menguasai tempat di mana aku duduk di tempat ini. Itu kata Heraklius begitu. Ya. Maka terjadilah dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius. Ya. Jadi dialognya adalah cukup panjang pertanyaannya, ya, gitu. Jadi waqat rawa Bukhari an Ibnu Abbas anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu anna Hirakl arsala ilaihi fi raqbi min Quraisy wa kanu tujjaran bisyam fil muddah allati kana Rasulullah SAW mada fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy. Jadi di hadapan jadi sama Heraklius nggak bisa bahasa Arab. Ya, jadi dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan itu pakai penterjemah, ya, pakai perantara seperti itu dari orang Romawi yang bisa bahasa Arab. Maka kemudian ketika sudah berhadapan, Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius. Ya. Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat? Ya. Maka kemudian kata Abu Sufyan, saya di antara rombongan ini, saya yang nasabnya paling dekat dengan laki-laki itu. Ya. Jadi maaf tadi sebelumnya saya katakan, jadi setelah itu ditakwil mimpi itu, ya. Ditakwil bahwasanya akan muncul seorang nabi, ya, akan muncul seorang nabi, ya. Nah, makanya tadi dicari-cari informasi tentang di mana nabi itu berasal, gitu, ya. Ya, kita lanjutkan. Ana aqrabuhum nasaban. Faqala udnuhu minna. Dekati dia denganku. Perdekat dia. Wa qarribu ashabahu. Faja'alahum inda dhahrihi tsumma qala liturjumanihi inni sa'ilun. Ya. Sesungguhnya aku ingin bertanya tentang laki-laki ini, ya. Fa in kadzabani fakadzabuhu. Fa wallahi laulah al-haya
min ayyatharu ala kadiban lakadzabta anhu. Jadi saya ingin tanya sama kamu, dan saya harap kamu jangan berbohong. Kamu ungkapkan semua kebenaran. Jadi apa yang aku tanya, jawab dengan sejujurnya. Maka kata Abu Sufyan, ya, bagi kami kebohongan itu adalah sebuah kehinaan. Ya, dan kalaupun aku berbohong, ini kaumku ini pasti mengiyakan. Mereka nggak berani sama aku. Tapi bagi kami, ya, bagi diriku khususnya, kalau bohong itu sebuah kehinaan. Dan saya akan jawab sejujur-jujurnya setiap pertanyaan yang Anda ajukan. Gitu. Maka awalu ma sa'alani anhu anaqal. Jadi pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab orang itu di tengah-tengah kalian? Maka kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Wah, dia nasabnya mulia banget. Ya, di antara kami dia memiliki nasab yang mulia, yang tinggi, yang terhormat, yaitu Bani Hashim. Ya. Fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qattu qablaha? Ya. Apakah ada orang, ya, yang sebelum orang ini yang mengatakan ucapan yang sama dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Tidak ada. Ya. Lalu kata Raja Romawi lagi, apakah, ya, ada dari bapaknya yang dulunya raja? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Karena memang sistem di Mekah tidak ada yang namanya kerajaan, gitu. Ya, jadi satu-satunya tempat yang steril, ya, dari kekuasaan Romawi dan Persia di masa itu kota Mekah. Ya, kota Mekah. Sementara daerah lain itu kalau tidak dikuasai Romawi, maka dikuasai oleh Persia. Jadi Mekah itu steril banget. Jadi seolah Allah sudah jaga dari bentuk penjajahan dari dulu gitu ya. Tapi daerah yang lain, Yaman, ya, setelah yang lainnya Bahrain, itu di bawah kekuasaan Romawi atau Persia seperti itu. Gitu. Maka kemudian, kata Abu Sufyan, nggak ada yang raja. Fa asyrafun nas ittabahu am du'afa'uhum. Apakah yang mengikuti laki-laki yang mengaku nabi itu orang-orang mulia atau orang-orang lemah? Gitu. Maka kata Abu Sufyan, yang mengikuti orang itu yang mengaku nabi adalah orang-orang yang lemah. Gitu. Jadi yang mengikuti Nabi Muhammad rata-rata orang lemah. Ya memang begitu karakter para pengikut nabi. Ya, dari dulu gitu ya. Nah, makanya para pembesarnya semua menolak. Di masa Nabi Nuh juga sama. Itu yang nolak para pembesar. Bahkan dianggap orang yang ngikutin Nabi Nuh orang yang gak punya akal gitu. Orang yang terbelakang, kata para pembesarnya. Qal ayaziduna am yankusun? Apakah pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun. Ya, nambah terus katanya. Qala bal hal yartadu ahadu minhum? Apakah ada di antara pengikutnya itu yang sudah masuk mengikutinya kemudian murtad? Kata Abu Sufyan, nggak ada yang murtad. Justru meskipun kami menyiksanya, kami mengintimidasinya, mereka tetap bertahan dengan agama itu, tetap setia kepada orang itu. Kemudian kata Raja Romawi lagi, apakah kalian selama ini menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mengaku sebagai nabi? Gitu. Maka kata Abu Sufyan, enggak. Gitu. Jadi Abu Sufyan mengakui, jadi Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah berdusta. Gitu. Makanya aneh ketika Nabi Muhammad ngaku nabi, dianggap berdusta. Gitu. Ini pengakuan jujur dari Abu Sufyan gitu. Fahal yakdir, apakah dia pernah berkhianat? Enggak. Setauku dia tidak pernah berkhianat. Sampai saat ini, sampai engkau bertanya kepadaku. Tapi enggak tahu nanti selanjutnya. Karena apa? Karena kami telah menyepakati satu perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, kami sudah sepakati. Dan sampai Anda bertanya kepada saya, sampai saat ini dia tidak berkhianat. Enggak tahu nantinya, kata Abu Sufyan.
Ya. Maka kemudian apakah terjadi peperangan antara kalian dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Iya, perang. Kami perang terus. Iya. Lalu gimana? Apakah kalian menang atau dia menang? Kata Abu Sufyan, bergantian. Kadang kami menang, kadang kami kalah. Saling mengalahkan. Di Badar, Quraisy menang. Di Uhud, di Badar, kaum muslimin menang. Di Uhud, kaum Quraisy menang. Ganti-gantian. Seperti itu. Nah ini pengakuan jujur. Lalu apa yang disuruh orang itu kepada kalian? Dia nyuruh apa? Maka kata Abu Sufyan, dia menyuruh untuk menyembah Tuhan satu-satunya, ya, yaitu Allah. Jangan melakukan kesyirikan, meninggalkan apa-apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kami dulu. Dia juga menyuruh kami untuk sholat, untuk jujur, untuk lembut, untuk silaturahim, gitu. Maka kemudian qala liturjumani qala lahu. Sudah selesai. Setelah itu kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, ya. Jadi mengulang pertanyaannya kepada Abu Sufyan, yang kemudian nanti semuanya pun dibenarkan oleh Heraklius. Ya. Jadi sa'altuka an nasabihi, aku bertanya kepadamu, ya, tentang nasabnya. Kemudian kamu menyebutnya dia berasal dari nasab yang terhormat. Begitulah para rasul diutus di tengah kaumnya berasal dari nasab yang terhormat. Ya, selalu begitu. Ya. Wa sa'altuka hal qala ahadu minkum hadzal qaul qablahu. Aku bertanya kepadamu hai Abu Sufyan, ya, tentang adakah orang yang lain sebelum dia yang mengaku sebagai nabi? Engkau katakan tidak ada. Maka kalau misalnya ada orang sebelumnya yang mengaku sebagai nabi mengucapkan hal yang sama, berarti dia ini hanya mengikuti orang sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian aku bertanya kepadamu tentang bapaknya, apakah ada yang raja? Kamu katakan enggak. Nah, kalaulah ada dari bapaknya itu yang menjadi raja, maka dia hanya ingin merebut kerajaan bapaknya kembali. Ya. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah kalian menuduhnya berbohong sebelum dia mengaku sebagai nabi? Engkau jawab enggak. Gitu. Maka setauku begitulah para nabi, mereka tidak punya sifat bohong. Gitu. Kemudian aku bertanya kepadamu tentang orang-orang yang mengikutinya, apakah orang-orang mulia atau orang-orang lemah? Maka kamu menjawab orang-orang lemah. Begitulah sifat para pengikut para rasul, yaitu orang-orang yang lemah, gitu. Aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Kamu jawab bahkan bertambah. Begitulah kalau iman sudah sempurna, maka yang terjadi seperti itu. Aku pun bertanya kepadamu, apakah ada dari umatnya yang murtad setelah masuk Islam? Kamu jawab enggak, gitu. Maka sepertilah keimanan yang sesungguhnya kalau sudah masuk ke dalam hati. Lalu aku bertanya padamu, apakah dia berkhianat? Kamu bilang enggak. Begitulah para rasul tidak mungkin berkhianat. Lalu aku bertanya kepadamu, apa yang disuruh olehnya kepadamu? Lalu kamu menyebutkan ini dan itu. Begitulah risalah para nabi. Maka kemudian ujungnya tadi yang saya katakan, di ujungnya Kaisar Romawi mengatakan, fa in kana ma taqulu haqqan, ya, fa sayamliku maudhi'a qadami hataini. Nah, maka jika benar, ya, yang engkau katakan itu, maka niscaya orang itu yang mengaku sebagai nabi satu saat dia akan menguasai saat di tempat di mana saat aku duduk, kata Kaisar Romawi. Kemudian setelah itu Abu Sufyan pun selesai keluar. Nah, begitu Abu Sufyan keluar, datanglah sahabat Dihya Al-Kalbi. Jadi ketika itu surat Rasulullah belum nyampe. Ya, belum nyampe gitu. Jadi karena tadi dia mimpi cari orang, ya, siapa yang dimaksud gitu. Maka Abu Sufyan keluar, Dihya datang mengantarkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu membaca surat Rasulullah, pas banget. Jadi Allah sudah atur skenario semuanya. Ya, itu pas banget gitu. Kemudian
Di situ kemudian Kaisar Romawi mengatakan, dia menyatakan di hadapan Dihyah Al-Kalbi, ya, bahwasanya dia masuk Islam. Tapi kemudian kata sang kaisar, ada orang yang lebih berpengaruh dibandingku. Ya. Jadi yang lain akan mengikuti, ya, akan sama denganku memeluk Islam kalau kamu bisa mempengaruhi orang itu. Siapa dia? Yaitu kalau sekarang pemimpin pendeta, paus. Dulu namanya Safatir gitu. Maka kemudian Dihyah diminta oleh Kaisar Romawi untuk menemui Safatir. Ya, maka kemudian disampaikanlah surat Rasulullah SAW. Kemudian setelah dibaca, terjadi dialog antara Safatir, pimpinan tertinggi gereja ketika itu, dengan sahabat Dihyah, yang akhirnya Safatir pun masuk Islam. Ya, Safatir masuk Islam karena dia mengatakan, memang inilah sama seperti yang dikatakan Heraklius sebelumnya. Cuma tadi saya tidak sampaikan. Jadi di sini saya sampaikan. Jadi inilah memang waktu yang dimaksud di mana akan munculnya nabi terakhir. Gitu. Kenapa Heraklius juga tahu? Karena Heraklius juga sebelumnya seorang pendeta. Jadi dia paham tentang Injil, dia paham tentang Taurat. Akhirnya apa yang terjadi? Gitu. Safatir kemudian mengumpulkan para pendeta dan dia menyatakan, ketahuilah telah datang surat dari seorang yang mengaku sebagai nabi. Sepengetahuanku bahwasanya memang inilah waktu di mana munculnya nabi terakhir. Maka aku berharap kalian semua mengikuti sebagaimana aku masuk Islam. Tapi ketika itu para pendetanya nggak ada yang mau. Bahkan kemudian mereka berkomplot dan membunuh Safatir. Dibunuh Safatir itu. Ya, dibunuh, matilah Safatir. Dan ketika itu disaksikan oleh sahabat Dihyah Al-Kalbi. Ya, maka kemudian Dihyah pun kembali menemui Kaisar Romawi menceritakan kejadian itu, bahwasanya Safatir sudah menyatakan keislamannya. Maka kemudian kata Kaisar Romawi, kalau Safatir saja tidak didengar, apalagi aku gitu. Tapi tenang, aku atur siasat agar mereka mau menerima dan masuk Islam. Gitu. Nah, ceritanya masih panjang. Insyaallah nanti ketemu lagi di bulan depan insyaallah, gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.